Enea Bastianini unjuk aksi memukau, sikat Jorge Martin dan Pecco Bagnaia untuk menangi MotoGP Silverstone 2024. Bos Ducati seketika langsung diam. MotoGP musim 2024 menyajikan drama dan kejutan yang tak terduga, dengan Enea Bastianini berhasil menorehkan kemenangan gemilang di sirkuit Silverstone. Kemenangan ini datang di tengah berita bahwa Ducati telah memutuskan untuk mengontrak Marc Marquez sebagai rekan setim Pecco Bagnaia mulai 2025. Meski keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis oleh Ducati, performa brilian Bastianini di Silverstone tampaknya membuat beberapa pihak di tim tersebut mulai mempertanyakan pilihan mereka. Ducati, yang selalu berambisi untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP, membuat keputusan besar dengan merekrut Marc Marquez sebagai rekan setim Pecco Bagnaia untuk musim 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menggabungkan dua pembalap dengan talenta luar biasa dan pengalaman luas di puncak kompetisi. Marquez, dengan 8 gelar juara dunia, diharapkan bisa membawa pengalaman dan keahliannya untuk terus membawa Ducati ke puncak klasemen. Keputusan ini sekaligus menandai akhir dari spekulasi tentang masa depan Bastianini di tim pabrikan Ducati. Meski telah menunjukkan performa yang kompetitif sepanjang musim 2024, Bastianini tidak terpilih untuk tetap berada di tim pabrikan. Sebaliknya, dia memilih gabung dengan tim KTM. Pilihan Ducati ini didasarkan pada harapan mereka untuk menciptakan kombinasi pembalap yang bisa mendominasi setiap balapan dengan mengandalkan pengalaman Marquez dan konsistensi Bagnaia. Namun, keputusan ini mendapat tanggapan beragam. Sementara banyak yang melihatnya sebagai langkah brilian, ada juga yang merasa bahwa Ducati mungkin mengabaikan potensi besar yang dimiliki Bastianini. Di tengah spekulasi dan keputusan besar yang diambil Ducati, Enea Bastianini tampil luar biasa di MotoGP Silverstone 2024. Balapan ini menjadi momen penting bagi Bastianini untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan tim dan dunia. Bastianini, yang memulai balapan 20 lap dari posisi ketiga, menjaga posisinya pada tahap awal balapan, di belakang Martin di posisi kedua dan Bagnaia di posisi pertama. Pada lap ke-12, Bagnaia kehilangan posisinya setelah diambil Martin. 2 lap setelahnya, rekan setimnya itu kembali membuat kesalahan karena melebar di tikungan dan hal ini dimanfaatkan oleh Bastianini untuk mengambil posisi kedua. Setelah berada di posisi kedua, misi Bastianini adalah untuk menyusul Martin yang pada momen ini unggul jauh darinya. Bak mengulangi cara kemenangan sprintnya pada Sabtu, Bastianini akhirnya menyalip Martin pada lap ke-19 ketika pembalap Prima Pramac itu melebar di tikungan ketiga. Bastianini menghukum kesalahan Martin dan ia langsung melesat di posisi terdepan hingga garis finish tanpa gangguan dari pembalap asal Spanyol itu dengan waktu 39 menit 51,879 detik. Bastianini unggul 1,931 detik dari Martin yang ada di posisi kedua dan unggul 5,866 detik dari Bagnaia yang menempati posisi ketiga. Kemenangan ini memberikan sinyal kuat bahwa Bastianini adalah pembalap yang tak bisa dianggap remeh, bahkan jika Ducati memilih untuk mengutamakan Marquez dan Bagnaia di musim depan. Usai balapan, suasana di paddock Ducati tampak campur aduk. Di satu sisi, kemenangan Bastianini adalah pencapaian luar biasa yang menambah prestasi tim. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan tentang keputusan mereka untuk masa depan. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, memberikan komentarnya setelah balapan. Kami sangat bangga dengan kemenangan Enea hari ini. Dia menunjukkan karakter dan keterampilan yang luar biasa di lintasan. Namun, di saat yang sama, kami harus jujur bahwa keputusan untuk masa depan tim sudah dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan. Dall'Igna juga tidak menutup kemungkinan bahwa kemenangan Bastianini di Silverstone membuat mereka merenung kembali. Setiap keputusan pasti ada risikonya. Kami mengambil Marquez karena pengalaman dan rekam jejaknya, tetapi Enea telah menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi salah satu pembalap terbaik. Ini adalah momen refleksi bagi kami, tambahnya. Keputusan Ducati untuk memilih Marquez mungkin dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan dominasi jangka panjang dengan pembalap yang sudah terbukti di berbagai kondisi dan tantangan. Namun, Bastianini, dengan kemenangan ini, menunjukkan bahwa potensi masa depannya masih sangat cerah. Kemenangan Bastianini dan keputusan Ducati untuk memilih Marquez telah memicu berbagai reaksi dari pengamat MotoGP. Banyak yang menganggap bahwa Ducati mungkin terlalu terburu-buru dalam mengesampingkan Bastianini dari rencana mereka untuk masa depan. Kevin Schwantz, mantan juara dunia, memberikan pandangannya. Bastianini menunjukkan kualitas yang tidak kalah dari Bagnaia atau bahkan Marquez. Kemenangan di Silverstone ini membuktikan bahwa dia punya potensi besar. Ducati harus berhati-hati agar tidak kehilangan talenta seperti ini, kata Schwantz. Di media sosial, penggemar juga terpecah.
Sebagian besar merasa senang dengan kemenangan Bastianini, tetapi juga khawatir bahwa dia mungkin tidak mendapatkan dukungan penuh dari tim di sisa musim. Bastianini sendiri, dalam wawancaranya setelah balapan, menegaskan bahwa dia tetap fokus pada setiap balapan yang ada di depannya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Masa depan adalah sesuatu yang harus kita jalani dengan sabar, tetapi saya yakin dengan kemampuan saya. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras tim dan saya, ujar Bastianini. Ajang MotoGP tahun ini tidak hanya akan menjadi saksi dari balapan sengit di salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, tetapi juga akan menjadi panggung perayaan ulang tahun ke-75 MotoGP yang begitu dinantikan. Salah satu momen yang paling dinantikan dari perayaan ini adalah peluncuran livery spesial dari tim Pertamina Enduro VR46, yang dipimpin oleh ikon balap motor, Valentino Rossi. Dengan semangat dan antusiasme yang tidak pernah padam, Valentino Rossi, kini sebagai pemilik tim, kembali mencuri perhatian dengan hadirnya livery spesial yang dirancang khusus untuk merayakan sejarah panjang dan kejayaan MotoGP. Di paddock Silverstone yang penuh dengan atmosfer perayaan, Rossi, yang selalu dikenal dengan senyumnya yang khas, memamerkan livery baru ini dengan penuh kebanggaan. Livery yang diluncurkan oleh Pertamina Enduro VR46 untuk perayaan MotoGP di Silverstone ini dirancang dengan konsep yang sangat spesial. Menggabungkan elemen-elemen klasik dari masa lalu dengan sentuhan modern, livery ini menjadi penghormatan yang layak untuk perjalanan panjang MotoGP selama 75 tahun terakhir. Selain itu, logo Pertamina Enduro yang menjadi sponsor utama tim juga ditempatkan dengan elegan, mencerminkan dukungan kuat dari Indonesia dalam ajang balap internasional ini. Saya sangat senang bisa meluncurkan livery spesial ini untuk merayakan ulang tahun ke-75 MotoGP. Ini adalah penghormatan kami untuk sejarah panjang MotoGP dan semua yang telah berkontribusi dalam membuat olahraga ini menjadi seperti sekarang. Kami ingin membawa warisan ini ke depan, sambil tetap berfokus pada masa depan, ujar Rossi dengan penuh antusiasme saat meluncurkan livery tersebut di hadapan media dan para penggemar. Peluncuran livery spesial ini juga membawa banyak emosi bagi Valentino Rossi. Sebagai salah satu pembalap yang telah memberikan banyak momen bersejarah dalam 75 tahun perjalanan MotoGP, Rossi tak bisa menyembunyikan rasa harunya saat mengenang perjalanan karirnya yang luar biasa di lintasan. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya di MotoGP, dan ini adalah rumah bagi saya. Melihat bagaimana olahraga ini telah berkembang dan bagaimana saya bisa menjadi bagian dari sejarahnya adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Dengan livery ini, saya ingin mengingatkan semua orang tentang betapa pentingnya menghargai masa lalu sambil tetap bergerak maju, ungkap Rossi dengan nada yang sedikit emosional. Acara peluncuran livery ini menjadi salah satu momen puncak dalam perayaan ulang tahun ke-75 MotoGP di Silverstone. Sirkuit ini, yang telah menjadi saksi berbagai momen bersejarah dalam dunia balap motor, sekali lagi menjadi pusat perhatian dunia balap dengan hadirnya desain-desain livery retro dari berbagai tim. Selain tim Pertamina Enduro VR46, tim-tim lain seperti Repsol Honda, Monster Energy Yamaha, dan Ducati Lenovo Team juga turut menampilkan livery spesial yang tak kalah menarik. Setiap tim berusaha menghadirkan desain yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mengandung makna historis yang dalam. Para pembalap, baik yang sudah senior maupun yang masih muda, juga menunjukkan antusiasme mereka untuk merayakan momen spesial ini. Balapan di Silverstone ini menjadi ajang bagi mereka untuk tidak hanya menunjukkan kemampuan balap, tetapi juga untuk menghormati warisan yang telah dibangun oleh para pendahulu mereka di dunia MotoGP. Dengan diluncurkannya livery spesial ini, Valentino Rossi juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan MotoGP di masa depan. Sebagai pemilik tim, ia melihat potensi besar dalam generasi pembalap muda dan berkomitmen untuk memberikan mereka kesempatan untuk bersinar di panggung dunia. Saya yakin masa depan MotoGP akan sangat cerah. Ada begitu banyak talenta muda yang luar biasa, dan mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Saya akan terus mendukung dan membantu mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka, baik melalui tim VR46 maupun melalui berbagai inisiatif lainnya, ungkap sang legenda balap MotoGP. Dengan perayaan ulang tahun ke-75 MotoGP yang penuh warna di Silverstone ini, Valentino Rossi sekali lagi menunjukkan bahwa meskipun karir balapnya sudah selesai, semangatnya untuk balap motor tetap menyala. Livery spesial yang diluncurkannya tidak hanya menjadi penghormatan bagi masa lalu, tetapi juga menjadi simbol optimisme untuk masa depan MotoGP yang lebih gemilang.
Perayaan di Silverstone ini akan menjadi salah satu momen yang paling dikenang dalam sejarah MotoGP, dan livery spesial dari Pertamina Enduro VR46 akan selalu menjadi bagian penting dari momen tersebut. Bagi para penggemar, ini adalah kesempatan untuk melihat langsung bagaimana warisan MotoGP dihormati dan bagaimana semangat balap terus hidup di tangan orang-orang seperti Valentino Rossi. Andrea Iannone kembali menunjukkan kehebatannya di dunia balap motor dengan berhasil meraih podium kedua di ajang World Ducati Week yang berlangsung di sirkuit Misano. Dalam balapan yang penuh aksi dan persaingan ketat ini, Iannone tidak hanya berhasil mengamankan posisi kedua, tetapi juga berhasil mengungguli Marc Marquez, salah satu rival terberatnya di lintasan. Keberhasilan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk bos Pramac Yamaha yang bergerak cepat untuk mengamankan jasa Iannone. Dalam balapan yang berlangsung sengit, walaupun Andrea Iannone melakukan sedikit kesalahan, gagal memanfaatkan posisi terdepannya dan dengan cepat disalip oleh Francesco Bagnaia dan Nicolo Bulega, namun Iannone berhasil bangkit ke posisi kedua pada tikungan pertama. Persaingan ketat dari pembalap-pembalap lain, termasuk Marquez dan Francesco Bagnaia, membuat balapan menjadi sangat menegangkan. Iannone berhasil mengendalikan motornya dengan baik dan mempertahankan posisinya meskipun mendapat tekanan hebat dari Bulega. Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia dengan kemampuan overtaking yang luar biasa, berusaha keras untuk mengejar Bulega dan Iannone. Namun, Bulega berhasil menahan setiap serangan dari Marquez dengan kemampuan balapnya yang impresif. Di akhir balapan, Iannone berhasil finish di posisi kedua, di belakang Bagnaia yang meraih kemenangan. Marquez harus puas finish di posisi ketiga, setelah ada insiden yang dialami Nicolo Bulega pada putaran terakhir. Saya sangat senang bisa meraih podium kedua di sini. Ini adalah balapan yang sangat menegangkan dan penuh tantangan. Terima kasih kepada tim dan semua yang telah mendukung saya. Saya merasa sangat bangga bisa memberikan hasil ini, ujar Iannone dengan penuh kebahagiaan saat diwawancarai setelah balapan. Keberhasilan Iannone ini tidak hanya disambut hangat oleh para penggemar, tetapi juga menarik perhatian tim-tim papan atas di MotoGP. Salah satunya adalah Pramac Yamaha, yang langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa Iannone untuk musim MotoGP 2025. Andrea Iannone telah menunjukkan performa yang luar biasa di lintasan dan kami sangat terkesan dengan kemampuannya. Kami percaya bahwa dia bisa membawa tim kami meraih hasil yang lebih baik di musim mendatang, ujar Ciampinotti. Keputusan Pramac Yamaha untuk merekrut Iannone dipandang sebagai langkah strategis yang cerdas. Iannone, dengan pengalamannya yang luas dan kemampuan balap yang agresif, diharapkan bisa menjadi pembalap kunci bagi tim ini dalam persaingan di grid MotoGP. Kami telah melihat potensinya dan yakin bahwa Iannone akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, tambah Ciampinotti. Pengamat MotoGP juga melihat langkah ini sebagai sinyal serius dari Pramac Yamaha untuk bersaing di puncak klasemen. Andrea Iannone adalah pembalap yang sangat berbakat dan memiliki pengalaman di berbagai tim pabrikan. Kepindahannya ke Pramac Yamaha akan membawa perubahan besar dalam dinamika persaingan di MotoGP, ujar Carlo Pernat, analis MotoGP terkenal. Dengan kesuksesannya di World Ducati Week dan rencana kepindahan ke Pramac Yamaha, Andrea Iannone menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia balap motor. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar menantikan aksinya di sirkuit, baik dalam balapan-balapan selanjutnya di musim ini maupun di musim MotoGP 2025 mendatang. Sementara itu, fokus sekarang tertuju pada bagaimana Iannone nanti akan beradaptasi dengan tim baru dan apakah dia bisa membawa Pramac Yamaha ke puncak kejayaan. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari tim, Iannone diharapkan bisa terus mengukir prestasi dan menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Balapan musim depan akan menjadi saksi bagaimana Iannone dan Marquez melanjutkan rivalitas mereka yang selalu menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia. Andrea Iannone dominasi sesi kualifikasi di Lenovo Race of Champions, berhasil mengamankan pole position. Pramac Yamaha bakal jadi pelabuhannya di musim 2025. Dalam ajang bergengsi World Ducati Week, sesi kualifikasi Lenovo Race of Champions menyajikan persaingan sengit di antara para pembalap terbaik dunia. Andrea Iannone,
yang sering dianggap sebagai salah satu pembalap yang paling ditakuti oleh Marc Marquez, berhasil menunjukkan kehebatannya dengan meraih posisi tercepat dan mengamankan pole position. Sesi kualifikasi ini berlangsung sangat ketat, dengan setiap pembalap memberikan kemampuan terbaik mereka untuk mencatatkan waktu tercepat. Andrea Iannon tampil luar biasa mendominasi jalannya kualifikasi dan mengukuhkan diri di puncak catatan waktu. Penampilan impresif Iannon ini tidak hanya mengamankan pole position, tetapi juga menegaskan bahwa ia masih memiliki potensi besar di dunia balap motor. Marc Marquez, yang selalu menjadi favorit dalam setiap balapan, harus puas dengan posisi kelima. Andrea Iannon dikenal sebagai salah satu pembalap yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada Marc Marquez. Kecepatan dan keahliannya di lintasan membuat Iannon menjadi lawan yang patut diwaspadai. Sesi kualifikasi di Lenovo Race of Champions ini menjadi bukti bahwa Iannon belum kehilangan sentuhannya di MotoGP. Dengan performa yang luar biasa ini, Iannon berhasil mengalahkan beberapa nama besar lainnya dan mengamankan posisi start terdepan. Ini menjadi sinyal kuat bagi para pesaing bahwa Iannon siap kembali ke puncak performanya dan bersaing di level tertinggi. World Ducati Week tahun ini menjadi lebih menarik dengan persaingan sengit antara para pembalap top dunia. Lenovo Race of Champions selalu menjadi salah satu acara puncak yang paling dinanti, menampilkan aksi balap dari para pembalap terbaik yang berkompetisi menggunakan motor Ducati. Kehadiran Iannon sebagai pole sitter menambah bumbu persaingan yang semakin panas. Selain dari kesuksesan Iannon yang meraih pole position di World Ducati Week, kabar gembira juga datang dari paddock. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi para penggemar Andrea Iannon. Pada MotoGP musim depan, kemungkinan besar Andrea Iannon akan merapat ke Pramac Yamaha. Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal baru yang menjanjikan bagi karir balap Iannon. Tim yang berada di bawah pimpinan Paolo Campinotti ini, dikenal sebagai tim dengan strategi solid dan ambisi besar. Campinotti melihat potensi besar dalam diri Iannon untuk mengangkat prestasi mereka di ajang MotoGP. Andrea adalah pembalap dengan pengalaman dan talenta luar biasa. Kami yakin dia bisa membawa Pramac Yamaha ke level yang lebih tinggi. Kami sangat antusias menyambutnya di tim, ujar Campinotti dengan penuh keyakinan. Keputusan Iannon untuk bergabung dengan Pramac Yamaha juga didukung oleh banyak pengamat MotoGP yang melihat potensi besar dalam kolaborasi tersebut. Ini adalah langkah yang tepat bagi Iannon dan Pramac. Kombinasi ini bisa menjadi kekuatan baru yang mengejutkan di grid MotoGP musim depan, kata Carlo Pernat, seorang analis MotoGP terkemuka. Bergabungnya Iannon dengan Pramac Yamaha menandakan era baru dalam karirnya, di mana ia berkesempatan untuk kembali bersinar dan menunjukkan bahwa ia masih layak menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan di dunia balap motor. Dengan pengalaman dan skill yang dimilikinya, Iannon diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim dan meraih berbagai prestasi gemilang. Sesi kualifikasi di Lenovo Race of Champions menjadi panggung bagi Andrea Iannon untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap yang paling ditakuti, terutama oleh Marc Marquez. Dengan meraih pole position, Iannon membuktikan bahwa kemampuannya belum pudar dan siap untuk kembali bersaing di puncak. Rencana kepindahannya ke Pramac Yamaha menambah optimisme para penggemar bahwa Iannon akan kembali berkompetisi dengan penuh semangat dan ambisi. Balapan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi Iannon, tetapi juga memperlihatkan bahwa persaingan di dunia MotoGP semakin ketat dan menarik untuk disaksikan. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar menantikan aksi Iannon di sirkuit, baik di World Ducati Week maupun di musim MotoGP 2025 mendatang.